dulu para tabi'in ketika mereka sedang duduk satu sama lain, ya, yang mereka kaji itu adalah hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, nasihat beliau, perbuatan beliau, dan lain sebagainya. Sebab inilah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika kita cinta kepada seseorang, pasti kita demen bicara tentang dia, cari tahu tentang dia, orang yang kita cintai. Apa yang dia ucapkan itu jadi kebanggaan kita, akan selalu kita dengar dan selalu kita ulang-ulang. Sebab ucapan sangat kasih. Bahkan anak kita yang bercinta Nabi Muhammad SAW secara khusus, dan ini umat Islam secara umum, umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya yang menjadi kesibukan mereka hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dulu tuh, para ulama secara khususnya, kita bicara tentang para ulama, mereka itu kesibukan mereka siang malam mereka mengkaji hadisnya Rasulullah SAW, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sekalipun mereka sibuk dengan ilmu fikih, sekalipun mereka sibuk dengan ilmu tafsir, dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi hadis Nabi Muhammad SAW, mereka juga menyibukkan diri mereka dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Sebab ucapan sangat kasih, sebab ucapannya Nabi Muhammad, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sumber, salah satu dari sumber hukum agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tuh khususnya di bulan Rajab itu di berbagai tempat dibaca kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Untuk didengar hadisnya Rasulullah, nasihatnya Nabi Muhammad, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di beberapa tempat itu, ya, pembacaan kitab Sahih Bukhari itu nggak berhenti. Di antaranya yang melakukan semacam ini, ya, Imam Ibrahim Al-Maliki. Syekh Ibrahim Al-Maliki ini adalah mufti Al-Malikiyah fi Hijaz. Ya, sebagaimana cucu beliau Syekh Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki mengabarkan kepada kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari saudaranya atau kakaknya Imam Ahmad Abid bin Husain Al-Maliki, dari kakeknya Al-Imam Ibrahim Al-Maliki, bahwasanya kakeknya itu Imam Ibrahim Al-Maliki membagi Sahih Bukhari menjadi 30 bagian untuk dibaca tiap hari satu bagian, 30 hari hatam. Dan biasanya beliau lakukan ini di bulan suci Ramadan. Seperti kita bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, dia juga selain menghatamkan Al-Quran berkali-kali menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Terus di antara yang melakukan hal yang demikian, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Aidrus, Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh Ibn Al-Qutb Abdullah Al-Aidrus, Sahib Ahmad Abad. Demikian juga Imam Nasir bin Ahmad Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, sahabatnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya, di antaranya juga Al-Habib Abdullah bin Syekhan Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Nah,
Begini dahulu mereka. Di antaranya lagi Syekhul Masyayikhna Al-Habib Muhammad bin Haji Segar. Beliau bagi itu kitab Sahih Bukhari menjadi 40 bagian. Sehingga kalau terjadi bencana menimpa umat, beliau kumpulkan murid-muridnya. Masing-masing dikasih 1 juz. Ya. Duduk sejam 2 jam, sebentaran khatam. Kayak bagi-bagi Quran, masing-masing 1 juz, sebentaran khatam, dan nggak dihatam ke kitab Sahih Bukhari melainkan bala diangkat, musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan lebih dari itu. Orang-orang dulu itu mereka sampai hafal kitab Sahih Bukhari. Oh, kitab Sahih Bukhari mereka hafal, iya. Kenapa sih kita cinta sama Nabi? Mereka hafal kitab Sahih Bukhari. Di antara yang hafal kitab Sahih Bukhari itu gak banyak orang yang hafal kitab Sahih Bukhari. Di antaranya adalah Al-Allamah Asy-Syarif Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani, salah satu guru daripada guru kakek kami Habib Salim bin Ahmad bin Jandan. Kakek kami mengatakan beliau hafal kitab Sahih Bukhari. Nggak gampang hafal kitab Sahih Bukhari. Nah, di antaranya lagi tuh yang hafal kitab Sahih Bukhari, tahu siapa? Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhan, salah satu kakek dari kakek kami. Di antaranya Al-Habib Junaid bin Muhammad bin Syekhan ibn Syekh Abi Bakar bin Sadiq juga hafal kitab Sahih Bukhari. Ya, lengkap dihafal. Di antaranya beberapa dari mereka hafal setengah kitab Sahih Bukhari, setengahnya, nggak hafal semuanya. Tapi setengahnya itu nggak sedikit, banyak. Ya, hafal setengah kitab Sahih Bukhari. Di antara yang hafal setengah dari kitab Sahih Bukhari, Al-Allamah Al-Munsib Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim ibn Syekh bin Ahmad ibn Al-Hasan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau hafal setengah dari kitab Sahih Bukhari. Ada lagi yang hafal seperempatnya, seperempat kitab Sahih Bukhari. Hafal seperempat. Siapa? Sultan, raja, salah satu raja Hadramaut. Salah satu raja Hadramaut namanya Sultan Badr bin Abdullah Butwairik. Badr bin Abdullah Butwairik ini hafal seperempat dari kitab Sahih Bukhari. Masya Allah. Raja, presiden hafal kitab seperempat Sahih Bukhari. Sebagian banyak dari hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari, walaupun nggak hafal semua, tapi hafal banyak aksar hadis Sahih Bukhari. Tahu siapa? Sultan Abdul Hamid Khan. Sultan Abdul Hamid Khan ada salah satu sultan dari Daulah Al-Utsmaniyah, bahkan akhir khalifah yang yang dicabut ya di masa beliau diasingkan oleh mereka, orang-orang sekuler, orang-orang Yahudi, dan setelah itu ditumbangkan Al-Khilafah Al-Utsmaniyah, dan itulah akhir riwayat daripada Al-Khilafah Al-Utsmaniyah. Tidak ada lagi setelah itu. Nah, setelah Abdul Hamid ada 2 sultan, habis itu udah tidak ada lagi khilafah. Sultan Abdul Hamid Khan ya, dia hafal sebagian besar dari hadis-hadis Sahih Bukhari. Bahkan terkadang beliau itu di istananya di Istanbul, beliau mengundang al-muhadditsin untuk membacakan Sahih Bukhari di istananya. Dia panggil tuh pembesar-pembesar istananya, menteri-menterinya, pejabat-pejabat tinggi semuanya untuk hadir pembacaan kitab Sahih Bukhari. Allah. Begini dulu istana-istana presidenan. Sampai diantaranya al-muhaddits kan pemimpin ahli hadis di zamannya, beliau dipanggil
oleh Sultan Abdul Hamid, diundang secara resmi sebagai tamu negara untuk datang ke Istanbul, sehingga beliau berangkat ke Istanbul dengan putra beliau, Al-Muhaddits Al-Allamah Sayyid Ali bin Falih bin Muhammad Al-Bahiri. Ali bin Falih ini guru kakek kami Habib Salim bin Jiddah. Mereka berdua dengan rombongannya berangkat ke Istanbul untuk sebagai tamu kehormatan negara saat itu, Daulah Utsmaniyah. Dan diundang hanya untuk membawakan kitab Sahih Bukhari. Sampai ketika dihatamkan kitab Sahih Bukhari, dibacakan tuh hadis yang terakhir tuh, kalimatani habibatani, kalimatani khafifatani habibatani ila rahman thaqilatani tunizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah fil azim. Itu semuanya ikut baca subhanallah bihamdihi subhanallah fil azim. Sultan Abdul Hamid mungkin merasa malu atau apa, bacanya suaranya pelan. Sayyid Falih Al-Zahiri ketika ngelihat di sampingnya Sultan, pelan ditepok pundaknya dengan keras. Iqra ya Sultan, warfa' Sultan, baca dan angkat suaramu yang lantang. Ya, ini adalah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Sultan dengan suaranya yang lantang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan yang lainnya juga pada ikut dengan suara lantang sampai istana itu bergetar dengan pembacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pada saat dibacakan hadis terakhir dari kitab Sahih Bukhari pada saat itu. Nah, Allah begini dulu. Bahkan itu di antara kaum muhadditsin dikenal dengan majelis sama, ya. Dan ini langka. Maksudnya majelis sama, mereka duduk, mereka sampaikan hadis yang mereka riwayatkan dengan sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu di masa permulaan banyak semua muhadditsin seperti itu. Mereka duduk di kursi, ya, para murid dengan kitab mereka atau buku tulis mereka mencatat apa yang disampaikan, yang diimlakan oleh gurunya, di antaranya Imam Malik. Putus, udah nggak ada lagi yang melakukan hal itu. Sampai lebih dari 300 tahun itu di Al-Azhar, Al-Azhar Syarif, udah nggak ada lagi yang duduk di kursi untuk menyampaikan hadis dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab langka yang macam begini, nggak semua orang hafal hadisnya Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya yang lengkap, langka. Hingga datang orang ulama besar dari Maghrib, diantaranya Al-Imam Abdullah Al-Qumari atau Al-Imam Abdul Aziz Al-Qumari, Al-Qumari. Mereka yang menghidupkan lagi, ya, ini tradisi, ya, sebab mereka juga terkenal dengan hafalan yang kuat dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di Indonesia juga langka yang macam begini. Salah satu yang menghidupkan tradisi ini, ya, duduk menyampaikan hadis dengan sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka orang-orang hadir mendengarkan satu persatu. Salah satunya yang menghidupkan ini sunnah kakek kami, Al-Muhaddits Habib Salim bin Ahmad bin Jiddah. Beliau itu seringkali di dalam
nggak ada. Dan juga mungkin terakhir yang melakukan hal seperti ini Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau juga seperti itu. Ya, ketika bawakan hadis dibawakan dengan sanadnya. Lain dari itu nggak ada, langka jarang. Allah. Tapi inilah ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ulama, amilin, muhadithin. Udah langka. Orang kalau ceramah semuanya pada bisa. Ya, orasi semuanya pada bisa. Tapi yang begini nggak semua orang bisa. Hanya ulama-ulama yang benar, yang memang hafal hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, memiliki sanad dari guru-guru yang mampu semacam ini. Nah, Allah. Nah, di antara yang disebutkan di sini, kita tuh khususnya para ulama sangat dianjurkan ya menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Asy'arani di sini mengatakan kalau memang kita mendengar di satu kampung, satu negeri, di situ hadis Nabi Muhammad tidak diperdengarkan, ya, tidak didengar oleh umat Islam, maka wajib bagi para ulama untuk menyampaikan ya hadis-hadis Nabi Muhammad di negeri tersebut, baik dengan menulis dan mengirim ke sana utusan atau mereka yang datang sendiri untuk memperdengarkan kepada umat hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy'arani beliau bilang, saya juga dulu bikin begitu. Dulu saya dengar bahwasanya di satu kota ya namanya Biladut Takrur, di negeri itu hadis Nabi Muhammad SAW terbengkalai, nggak diperhatikan. Yang ada cuma fikih aja dibahas. Tapi hadis Nabi Muhammad sama sekali nggak ada. Maka itu ketika aku mendengar kabar tersebut, aku menulis, aku kumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu kitab, dan aku kirim utusan salah satu muridku ke negeri tersebut untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.